Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hari ini, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai subjek hukum internasional untuk memenuhi tugas akhir semester 1 mata kuliah Internet of Things, dosen pengampu Bapak Bagus Ramadan. Sebelum dimulai, saya akan memberikan informasi mengenai nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Amanda Zakira, kedua Nadila Fatimah Yahya, ketiga Barzani Kemal Dharma Brata, keempat Alvito Noval Akbarsyah, dan yang terakhir saya sendiri, Wildan Mahendra. Hal yang akan saya jelaskan yang pertama adalah mengenai definisi subjek hukum internasional itu sendiri. Subjek hukum internasional adalah pemegang dan pendukung hak dan kewajiban hukum internasional, termasuk memilih hak untuk mengadakan ataupun menjadi pihak atau peserta pada suatu perjanjian internasional itu sendiri. Kemudian ada pendapat dari F. Sugeng Istanto. Saya akan bacakan. Subjek hukum internasional adalah negara, organisasi internasional, dan individu. Maka dapat disimpulkan bahwa subjek hukum internasional adalah pihak-pihak yang memiliki hak dan kewajiban dalam lingkup internasional. Terima kasih. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya mengenai beberapa bagian subjek hukum internasional. Di sini saya akan menjelaskan tentang subjek hukum internasional yang pertama dan yang kedua. Yang pertama ada negara dan yang kedua ada organisasi internasional. Yang pertama ada negara. Pengertian negara menurut Profesor Farid S. Negara adalah suatu wilayah merdeka yang mendapat pengakuan negara lain serta memiliki kedaulatan. Sedangkan menurut Wayan Partiana menjelaskan bahwa negara adalah subjek hukum internasional yang memiliki kemampuan penuh atau full capacity untuk mengadakan atau duduk sebagai pihak dalam suatu perjanjian internasional. Sedangkan dalam Konvensi Montevideo disebutkan unsur-unsur apa saja yang harus ada pada sesuatu yang dapat disebut sebagai negara untuk dapat dijadikan sebagai subjek hukum internasional. Unsur-unsur tersebut adalah yang pertama, penduduk yang tepat atau a permanent population, dan yang kedua ada wilayah yang pasti atau a defined territory, dan yang ketiga ada pemerintah atau government. Dan yang keempat, kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara-negara lain atau capacity to enter into relation with other states. Selanjutnya, organisasi internasional. Organisasi internasional atau organisasi pemerintah merupakan subjek hukum internasional setelah negara. Negara-negara lah sebagai subjek asli hukum internasional yang mendirikan organisasi-organisasi internasional. Dasar hukum yang menyatakan bahwa organisasi internasional adalah subjek hukum internasional terdapat pada pasal 104 Piagam PBB. Isi pasal tersebut yaitu the organization shall enjoy in the territory of each of its members such legal capacity as may be necessary for the exercise of its function and the fulfillment of its purpose. Yang artinya, organisasi akan menikmati di wilayah masing-masing anggota kapasitas hukum seperti yang diperlukan untuk menjalankan fungsi dan pemenuhan tujuannya. Contoh organisasi internasional adalah PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu sebuah organisasi internasional yang menyatakan bahwa bertujuan memfasilitasi kerjasama dalam hukum internasional, keamanan internasional, pembangunan ekonomi, kemajuan sosial, hak asasi manusia, dan tercapainya perdamaian dunia. PBB didirikan pada tahun 1945 setelah Perang Dunia Kedua menggantikan Liga Bangsa-Bangsa untuk menghentikan peperangan antar negara dan untuk menyediakan platform untuk dialog antar negara. Tata suci yang berada di Vatikan diakui sebagai subjek hukum internasional berdasarkan Traktat Lateran tanggal 11 Februari tahun 1929 antara pemerintah Italia dan negara kota Vatikan. Pada awalnya, perjanjian Lateran ini dikarenakan adanya gerakan penyatuan Italia pada tahun 1870. Wilayah kekuasaan Vatikan dimasukkan ke dalam wilayah Italia. Gereja Katolik Roma tidak menerima hal ini dan timbullah konflik antara gereja dan kerajaan Italia. Traktat Lateran merupakan perjanjian yang mengakui tata suci Vatikan sebagai kota yang diakui berdaulat dan independen. Secara singkatnya, isi Traktat Lateran tersebut mengakui negara kota Vatikan sebagai badan yuridis dan politis dengan jaminan kemerdekaan dan kedaulatan atas daerah yang dikelilingi tembok. Vatikan juga mengatur hak milik Vatikan yang lain yang disebut ekstrateritorial. Bukti tanda Vatikan sebagai subjek hukum internasional adalah banyak negara membuka hubungan diplomatik dengan Tata Suci dengan cara menempatkan kedutaan besarnya di Vatikan, dan demikian juga sebaliknya. Tata Suci juga menempatkan kedutaan besarnya di berbagai negara.
Organisasi Palang Merah Internasional sebagai subjek hukum internasional karena sejarah. Kedudukannya diperkuat dalam perjanjian-perjanjian dan konvensi-konvensi Palang Merah tentang perlindungan korban perang. Faktor sejarahnya pada saat itu berawal saat pasukan Australia dan Prancis bertempur sengit, berujung pada sekitar 40.000 prajurit bergeretakan tewas atau dalam kondisi terluka. Henry Donat, seorang warga Swiss, mengajak penduduk setempat merawat mereka dan menekankan bahwa prajurit dari kedua belah pihak harus diberi perawatan yang setara. Oleh karena itu, mereka mengusulkan agar pada masa damai didirikan perhimpunan-perhimpunan bantuan kemanusiaan yang memiliki juru rawat yang siap untuk merawat korban luka pada waktu terjadi perang. Kemudian, singkatnya dibentuklah Komite Internasional Palang Merah atau ICRC. ICRC adalah organisasi yang netral dan mandiri yang bertujuan untuk menjamin perlindungan dan bantuan kemanusiaan bagi korban konflik yang bersenjata dan situasi kekerasan lain. ICRC merupakan aksi untuk merespon keadaan darurat dan pada saat yang sama mempromosikan penghormatan terhadap hukum humaniter internasional dan implementasi dalam hukum nasional. Individu tertentu. Setiap individu menjadi subjek hukum internasional jika dalam tindakan yang dilakukannya memperoleh penilaian positif dan negatif sesuai kehidupan masyarakat di dunia. Sejarah lahirnya Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia pada tanggal 10 Desember 1948 diikuti dengan lahirnya beberapa konvensi-konversi hak asasi manusia di berbagai kawasan, dan hal ini semakin mengukuhkan eksistensi individu sebagai subjek hukum internasional yang mandiri. Lalu materi selanjutnya, pemberontakan. Kaum pemberontakan pada awalnya muncul sebagai akibat dari masalah dalam negeri suatu negara berdaulat. Oleh karena itu, penyelesaian sepenuhnya merupakan urusan negara yang bersangkutan. Namun, apabila pemberontakan tersebut bersenjata dan terus berkembang, seperti perang saudara dengan akibat-akibat di luar kemanusiaan, bahkan meluas ke negara-negara lain, maka salah satu sikap yang dapat diambil oleh mengakui eksistensi atau menerima kaum pemberontak sebagai pribadi yang berdiri sendiri. Walaupun sikap ini akan dipandang sebagai tindakan yang tidak bersahabat oleh pemerintah, negara tempat pemberontak terjadi. Dengan pengakuan tersebut, berarti bahwa dari sudut pandang negara yang mengakuinya, kaum pemberontak menempati status sebagai pribadi atau subjek hukum internasional. Dasar-dasar hukum yang menyatakan pemberontak atau pihak yang bersengketa sebagai subjek hukum internasional ialah: 1. Hak untuk menentukan nasibnya sendiri. 2. Hak untuk memilih sistem ekonomi, sosial, dan budaya sendiri. Lalu yang ketiga, hak untuk menguasai sumber daya alam. Lalu selanjutnya ada gabungan antar negara. Gabungan antar negara terdiri tiga. Yang pertama, negara federal. Negara federal adalah gabungan sejumlah negara yang dinamakan negara-negara bagian yang diatur oleh suatu undang-undang dan membagi wewenang antara pemerintah federal dan negara-negara bagiannya. Walaupun negara-negara bagian mempunyai konstitusi dan pemerintah masing-masing, negara federal inilah yang merupakan subjek hukum internasional dan mempunyai wewenang untuk melakukan kegiatan luar negeri. Lalu yang kedua, negara konfederasi. Negara konfederasi merupakan gabungan dari sejumlah negara melalui suatu perjanjian internasional yang memberikan wewenang tertentu kepada konfederasi. Dalam bentuk gabungan ini, negara-negara anggota konfederasi masing-masingnya tetap merupakan negara-negara yang berdaulat dan subjek hukum internasional. Yang ketiga, gabungan negara-negara yang merdeka. Gabungan negara-negara yang merdeka mempunyai dua macam bentuk, yaitu yang pertama, UNIRIL. UNIRIL yang dimaksud adalah penggabungan dua negara atau lebih melalui suatu perjanjian internasional dan berada di bawah kepala negara yang sama. Lalu bentuk yang kedua, unipersonil. Unipersonil terbentuknya bila dua negara berdaulat menggabungkan diri karena mempunyai raja yang sama.